Shalom, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam program Net Call GPIB. Hari ini Senin 13 Juli 2026 bersama dengan saya Pendeta Patrisia Lisa Pangestu Syarana Mual, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gibeon Rumbai di Riau. Sebelum kita menutup hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah, mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk segala kasih dan rahmat Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan boleh memberkati kami dari pagi hari dan kami masuk pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu hendak kami baca dan renungkan sesaat lagi. Biarlah dalam terang bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami untuk tidak hanya membaca dan memahami firman-Mu, tetapi juga dilayakkan dan dimampukan untuk memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Terpuji nama-Mu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami siap untuk merenungkannya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam surat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan baru kedua. Lembaga Alkitab memberikan judul perikop, Yesus Kristus, Batu Penjuru. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan yang boleh kita jalani, tidak jarang kita menemukan banyak orang yang begitu bangga terhadap identitasnya ataupun pencapaian-pencapaian yang diperolehnya dalam hidup. Terlebih ketika ia mendapatkan hasil yang gemilang, pendidikan ataupun pekerjaan atau status yang membanggakan. Namun faktanya hal itu bersifat sementara. Ketika Rasul Petrus mengingatkan identitas terbesar orang percaya bukan berasal dari dalam dunia, melainkan dari Allah semata. Memulai suratnya, Rasul Petrus menunjukkan kepada orang-orang percaya, para perantau yang tersebar di beberapa wilayah, baik di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka adalah orang-orang Kristen dari latar belakang Yahudi maupun non-Yahudi yang saat itu hidup sebagai perantau yang menghadapi banyak tantangan iman. Mereka mengalami penolakan, mereka mengalami bahkan diskriminasi dan penganiayaan karena iman kepada Kristus. Namun ketika masuk ke pasalnya yang kedua, kita melihat bahwa ada ajakan untuk meninggalkan segala tipu daya, segala kejahatan, iri hati, lalu bertumbuh melalui firman Tuhan. Yang kemudian Rasul Petrus menggambarkan bahwa Kristus sebagai batu hidup ataupun Kristus sebagai batu penjuru. Nah, di dalam ayat bacaan kita di malam hari ini, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10, Sang Rasul kembali memberikan penguatan, memberikan penegasan siapa kita, identitas kita, umat Allah. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10 kita melihat bahwa Petrus begitu kecewa karena jemaat perantau dalam keadaan yang tertekan, keadaan mereka yang lemah, persekutuan mereka terlihat mulai kendor, mereka mulai terpengaruh dengan keadaan yang terjadi di antara mereka.
adanya ajaran sesat yang dapat melemahkan, Petrus kemudian katakan dalam pasal ini, tolong hiduplah dalam kemurnianmu. Seperti bayi yang meminum air susu, demikian ajaranmu. Karena faktanya jemaat mula-mula atau jemaat perdana itu begitu terguncang. Ajaran sesat yang beredar membuat mereka pun kehilangan jati diri mereka, identitas mereka. Dan hal ini diungkapkan dari ayat yang ke-9, ini adalah ungkapan tentang gereja itu sendiri. Yang kalau kita lihat gereja berasal dari bahasa Yunani ekklesia, terdiri dari dua suku kata, ek dan kaleo. Ek itu berarti keluar dari, dan kaleo itu berarti memanggil. Sehingga ekklesia adalah gereja yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang Kristus sendiri. Mendefinisikan ekklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang Kristus. Apa maksudnya? Gereja dipanggil dari kegelapan, dari dosa, dari hamba dosa menuju pada terang ilahi yang menyatakan kebenaran, dari kecemaran menuju kepada sebuah kemurnian diri. Dan berlanjut di ayatnya yang ke-10, gereja yang kemudian dari bahasa Portugis igreja itu berarti dipanggil menjadi milik Allah. Gereja yang adalah kumpulan orang-orang percaya dipanggil kembali untuk memaknai identitas diri di hadapan Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, Petrus pun memakai 4 gelar, 4 identitas yang sebelumnya dipakai oleh bangsa Israel dalam perjanjian lama, khususnya di kitab Keluaran 19 ayat 5 dan 6 serta Yesaya 43 ayat 20 dan 21, dan menerapkannya kepada gereja itu sendiri. Yang pertama, identitas yang pertama adalah bangsa yang terpilih. Tertarik bahwa kata bangsa yang terpilih ini dari bahasa Yunani genos, ekleton, berarti umat yang dipilih. Pilihan Allah bukan karena manusia lebih baik daripada yang lain. Bangsa yang terpilih dari kata gen ini artinya turunan, ataupun bangsa, dan ekleton artinya mereka yang dipilih. Yang dengan kata lain bahwa gen dan ekleton ini sebagai kata generasi pilihan Allah. Karena Allah melihat umat dan Allah memilih umatnya, kita sebagai turunan pilihan Allah yang sejatinya haruslah ada ungkapan syukur dan bangga sebagai generasi-generasi pilihan Allah. Tidak sampai di situ. Hal yang kedua juga disematkan, kamu adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani ini, setiap orang percaya mendapat sebuah kehormatan besar untuk datang kepada Allah dan juga untuk melayaninya. Imamat yang rajani berarti basileon heratoima. Basileon artinya rajani atau kerajaan, dan heratoima berarti keturunan imam. Maka bisa diterjemahkan sebagai imamat yang rajani atau bangsawan turunan imam. Status kita berubah dari hamba dosa, pelaku-pelaku dosa menjadi anak raja. Saudara dan saya, kita disematkan dengan peran sebagai anak raja. Status kita yang berubah ini, maka jangan mencoreng status itu sendiri. Sebagai anak raja di atas segala raja, kita juga diberikan tanggung jawab di dalamnya. Sebagai orang percaya, mari hidup dalam kebenaran. Jangan sampai kita mencemarkan identitas kita sebagai anak-anak raja. Bagian identitas yang ketiga adalah bangsa yang kudus. Yang dipakai adalah kata hagios dalam Yunani ataupun dalam terjemahan Ibraninya kadosh, yang berarti kudus atau hagios, dan kadosh ini juga dapat diartikan sebagai dipisahkan oleh Allah. Jadi kekudusan itu bukan sekedar kita menjauhi dosa, tetapi hidup yang mencerminkan karakter Allah.
Bangsa yang kudus, hagios atau kadosh ini dapat diartikan sebagai dipisahkan, disendirikan atau dikhususkan. Sebagai orang percaya kita tidak sama dengan anak dunia, dengan orang-orang yang masih mentolerir dosa. Karena dunia mungkin boleh menganggap kita sepele, hina, bahkan tidak bernilai. Tapi di mata Tuhan kita sungguh berharga dan bernilai. Maka mari menjaga kehidupan kita dalam kekudusan dan dalam kebenaran. Karena firman-Nya bersabda, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Yang juga berkolerasi dari kitab Taurat Musa Imamat 19 ayat 2 maupun Rasul Petrus 1 Petrus pasal pertama ayat 16. Hal yang keempat juga disematkan sebagai status kita umat kepunyaan Allah sendiri. Sahabat GPIB, ungkapan ini mau menunjukkan bahwa sebagai orang yang percaya, kita adalah milik Allah yang begitu mulia. Kita milik pribadi kepunyaan Allah, maka dimanapun kita berada, di situ hadirat-Nya, dan Ia juga ada menyertai kita. Maka di pelbagai dinamika hidup kita, tak perlu kita khawatir, tak perlu kita ragu akan apapun juga. Karena Ia menjamin penyertaan-Nya. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah 4 status atau gelar yang kita pegang teguh sebagai anak-anak Allah, anak-anak pilihan-Nya. Gerejanya yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang ilahi yang sejati. Dan tidak sampai di situ. Ketika ayat 10 juga dinyatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Bagi orang bukan Yahudi ini berarti mereka kini diterima dalam keluarga Allah melalui Kristus. Tapi hal ini juga mau menegaskan bahwa hubungan dengan Allah bukan berdasarkan keturunan, tapi karena anugerah semata. Maka keselamatan adalah hasil belas kasih Allah, bukan karena hasil usaha manusia. Karena itu tidak ada ruang untuk kesombongan rohani. Karena identitas sebagai umat pilihan seharusnya dapat melahirkan sikap kerendahan hati, rasa yang penuh dengan syukur, dan bahkan berbelas kasih terhadap sesama. Petrus kembali mau menegaskan bahwa tujuan dipilih adalah supaya kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Maka pemilihan ini bukan untuk adanya kebanggaan diri, kesombongan. Tapi bagaimana kita benar-benar menghayati misi panggilan Allah. Saudara dan saya, kita dipanggil untuk mari mewartakan, bersaksilah melalui perkataan dan terutama melalui kehidupan yang mencerminkan karakter sebagai anak-anak raja. Sahabat GPIB dimanapun berada, ada beberapa catatan penting untuk mari kita renungkan bersama menutup hari ini. Hal yang pertama, ada penyematan identitas baru. Kita tidak lagi sebagai hamba dosa, tapi kita orang-orang percaya yang memperoleh identitas baru sebagai umat kepunyaan Allah, sebagai bangsa yang terpilih, anak raja yang kudus. Maka sebagai pilihan Tuhan, kita pun harus jaga identitas diri kita. Kita tidak perlu berkoar bahwa kita sebagai orang pilihan Tuhan. Tapi bagaimana kita menghidupi identitas kita melalui kata dan perbuatan kita yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dimanapun saudara berada, dihadirkan Tuhan, saudara sedang dipakai Tuhan untuk menjadi alat berkat-Nya, untuk menjadi alat kesaksian-Nya yang hidup. Hal yang kedua, lihatlah bahwa firman Tuhan malam hari ini mau memanggil kita kembali. Ada panggilan hidup. Identitas itu tidak bisa berhenti sampai di situ saja.
Identitas itu jangan redam, apalagi menjadi identitas yang bisu. Tapi nyatakan, suarakan, tidak perlu takut untuk menjadi saksi Tuhan. Memang banyak tantangannya saudara, tetapi tidak berarti bahwa ketika kita hadir, Tuhan melepaskan kita begitu saja. Tapi Dia menjamin bahwa Dia selalu ada untuk menyertai kita kemanapun kita melangkah. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Karena Dia pun juga ada. Di mana anak raja itu berada, maka disitulah sang pemiliknya juga ada untuk menolong dan menyertai langkah sang anak. Hal yang terakhir, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Semua yang boleh terjadi bukan terjadi tanpa alasan. Semua terjadi karena kasih karunia Tuhan. Sebagaimana di ayatnya yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Ini sebuah berkat, ini sebuah anugerah Tuhan yang perlu untuk kita syukuri dan kita hidupi bersama. Bahwa kita dipilih bukan karena kita mampu, tapi semata-mata hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, semua yang terjadi yang karena belas kasihan Allah ini bukan karena kelayakan kita, maka Petrus mau kembali menegaskan bahwa tujuan kita itu sungguh-sungguh menghayati panggilan kita, menghayati misi kita berada di dunia ini. Dan pada akhirnya kita pun bisa berdampak menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kepunyaan Allah yang sungguh berharga. Dunia boleh menawarkan berbagai hal, tapi kiranya tidak akan menggoncangkan iman kita. Tapi semakin kita bisa bertahan, semakin kita bisa berdampak, semakin kita bisa menyatakan kemuliaan Allah. Maka selamat menghayati panggilan dan pengutusan kita. Dimanapun saudara berada, ingat bahwa misi itu masih sedang berlangsung. Dan saudara ditempatkan Tuhan untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Kita dipilih, kita dipakai untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyatakan identitas dirimu sebagai pilihan Tuhan yang berharga dan mulia. Nyatakanlah dalam segala kata dan perbuatanmu. Tuhan menolong dan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Allah sang pemilik hidup kami. Dengan rasa syukur kami boleh berterima kasih untuk waktu dan kesempatan bagi kami di malam hari ini. Kami boleh menghayati firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami dan meneguhkan iman percaya kami untuk sungguh-sungguh menghayati identitas dan panggilan kami sebagai anak-anak pilihan Tuhan. Untuk tidak sembarang di dalam melangkah, tidak sembarang di dalam bersaksi menyatakan kemuliaan Tuhan, tetapi sungguh-sungguh kami dapat menghidupi panggilan kami dan pengutusan kami. Apapun yang sedang Tuhan rencanakan untuk kami kerjakan, Bapa ajar kami untuk mau selalu dan senantiasa mengikuti kehendak-Mu. Kalaupun selama ini ada kelalaian yang kami lakukan melalui kata dan perbuatan kami meminta belas kasih yang daripada Tuhan, memohon pertolongan dan karunia-Mu untuk sekiranya bantu kami melepaskan segala keinginan dan kepentingan diri sendiri dan tidak mudah terjebak dengan keadaan dunia yang semakin mengkhawatirkan. Bapa Maha Baik, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami, anak-anak kami, bahkan rumah tangga kami. Tuhan yang senantiasa berkarya dan bekerja di dalam seluruh kehidupan kami, dan kami siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat berkat-Mu, menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kami diutus dan ditempatkan Allah menjadi buah berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati senantiasa Majelis Sinode GPIB bersama dengan departemen-departemen dalam segala tugas, kewenangan, tanggung jawab, memberkati setiap para pelayan-pelayan Tuhan baik yang berada
di pelosok pos pelayanan dan kesaksian, dan juga yang berada di perkotaan, di dalam karya layan yang Tuhan percayakan tanggung jawab yang diembani. Kami tetap dimampukan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan penuh sukacita. Tuhan memberkati juga baik program Morning Call, Night Call GPIB, Radio GPIB, semuanya juga menjadi alat berkat untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui berbagai media-media platform yang ada. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat. Tuhan senantiasa memberkati kami, untuk kami pun boleh beristirahat dengan nyenyak dan menyambut hari baru yang penuh dengan pengharapan di hari yang Tuhan anugerahkan esok. Dengan nafas hidup yang Tuhan berikan, kami siap melangkah dalam tugas dan panggilan kami. Terima kasih Bapa yang kekal kudus, mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, sempurnakanlah doa yang kami naikkan ini, terpuji namamu sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, demikianlah program Night Call pada hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.